Jamaah masyarakat hadirin, semoga dimuliakan oleh Allah. Marilah kita mulai pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan membaca doa kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadina wa qulimatin syarihah wa ila hadratin Nabi Mustafa fi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in syuhidallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtabi min kulli da'in wa nuru dalilun li qalbin dajjali wa hayrati dalilun li qalbin dajjali wa hayrati fa ya rabbi mardini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa ayyadna bi ihsani kama ala mahadal bil Qur'an wa hadi sayyidi wa nabiyyina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-kalimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyun mursila fi akhiriz zaman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina istahaqu bi tahsilil akhlaqil lisan amma ba'd. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu adik-adik semuanya, bersyukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi azza wa jalla. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan suatu kewajiban, yaitu bersilaturahmi. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kepemahaman ilmunya kepada kita semua. Amin. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin. Dan mudah-mudahan kita pun bisa menyempurnakan amalia-amalia kita sebagai amalia yang baik, amal-amal soleh, sehingga menjadi catatan kebaikan dari diri kita untuk meraih kebahagiaan dan juga keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, salawat salam yang kita selalu aturkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berpegang teguh dengan tali agama Allah, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan bisa terjaga dari diri kita, keluarga kita, anak turun kita semua, dan wasilah dari sholawat yang mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan di yaumil qiyamah bersama-sama mendapatkan syafaat Allah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal Diri jamaah yang dirahmati oleh Allah, pembahasan yaitu adalah zikrul madhi, yaitu tentang ucapan sebagai bentuk pujian. Ini merupakan sesuatu yang dekat atau disukai dan disenangi oleh semua. Apa yaitu pujian? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dilakukan oleh seseorang di dalam hidupnya, yang pertama kalau tidak mendapatkan pujian maka mendapatkan cacian atau hinaan. Ini kalau milih dihina atau milih dipuji? Ya, milih dipuji. Orang mendapatkan pujian itu lantaran biasanya ia melakukan suatu kebaikan atau kebaikannya diakui oleh orang lain. Amalnya itu adalah amal baik. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita pun berhati-hati, karena di dalam pujian ini cenderung orang itu bisa menyebabkan dirinya menjadi ujub, bahkan
Tidak sedikit orang yang dipuji kemudian menjadi takabur, menjadi sombong. Maka dua hal ini sebenarnya walaupun hinaan ataupun cacian, karena sebenarnya orang berbuat baik maupun berbuat apapun ini tergantung orang yang menilai. Terbayang kalau orang yang menilai itu orang itu suka, senang, jelek juga ditutup-tutupi, bahkan dibela-bela meskipun amalnya jelek. Tapi kalau nggak suka, kebaikan apapun tidak akan pernah dipandang oleh orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Qur'an ini sebenarnya la ibrata, dikatakan la ibrata bimadhi ahli hadzal zaman wala bidahihim li'annahum yamdahuna man la yastahiqu al-madha wa yadhumuna man la yastahiqu ad-dam. Jadi disebutkan dalam kitab ini sudah mengatakan bahwasanya sebenarnya di zaman sekarang ini kita itu tidak patut lagi mentabimati anak sana, tidak patut menerima pujian ataupun menerima hinaan. Kenapa? Lihat kaum yang dahulu dan daya sekarang karena memang tidak berhak seseorang itu ketika dia mendapatkan pujian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita melakukan amal kebaikan, amal soleh, ya, tahu caranya kita melakukan itu pun, ya, karena sudah ada zaman dari Nabi kita Muhammad SAW yang berjuang, katakan kita memahami agama, kita memahami syariat, kita berbuat baik di dalam ini semua. Ini karena memang sudah diperjuangkan dulunya sehingga kita itu paham, tinggal meneruskan. Dari jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dua hal ini, pujian dan hinaan, ini apabila kita yang mendapatkan dari diri kita, bagaimana sikap kita ketika kita ingin mendapatkan pujian atau kita mendapatkan hinaan dari sebuah sudut pandang diri kita, dan bisa terjadi sudut pandang dari orang lain atau kita memandang dari orang lain, karena sudut pandangnya juga bisa jadi kita itu memandang orang ini memuji orang lain atau kita pun bisa menghina orang lain. Sebagai seorang muslim, maka kita perlu bagaimana agar ketika kita ini memandang orang lain di saat kita ingin memujinya atau ingin menghinanya, perlu diketahui, dan bagaimana ketika kita mendapatkan pujian dan kita mendapatkan hinaan juga kita perlu mengetahui agar tidak menjadi suatu kerugian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dimulai dari diri kita ketika kita ingin memuji terhadap orang lain. Dari sini dulu. Bisa jadi kita tidak sadar kita memuji diri kita memuji istri kita memuji anak-anak kita. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu, ada kepuasan, atau ketika istri kita dengan kebaikannya, kemudian kita memujinya, atau terhadap anak-anak kita ketika dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh, atau dia menjadi anak yang pintar, cerdas, lantas kita memberikan pujian terhadap diri kita, keluarga kita, atau orang lain. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini perlu kita ketahui. Ada sebuah pujian yang ketika kita lontarkan, ini justru menjadi suatu yang tidak baik terjadinya apabila kita tidak memahami akan ini. Karena masa umat Rasulullah SAW itu ada disebutkan, ini namanya
maka akan menjadi suatu hal yang tidak baik terhadap orang yang dipuji. Ketika kita menginginkan pujian terhadap istri terhadap yang lain, maka di dalam agama mengatur kalau sampai ucapan pujian ini tidak disertai dengan nama Allah, maka bisa menjadi suatu hal yang berdampak buruk atau tidak baik. Makanya agama mengatakan ketika memuji seseorang, sertakan dengan membaca sholawat atau dengan menyebut asma Allah, masya Allah, anak kita banget. Jangan cuma memuji dengan kita saja. Oh, soleh banget, wah cantik banget. Oh, saya sudah bisa melakukan ini. Nah, ini akan bisa berdampak karena ada kisah di zaman Rasulullah SAW ketika seorang sahabat memuji terhadap sahabat yang lainnya. Ini kalau zaman dulu malah langsung terjadi. Salah satu sahabat ini sampai pingsan tanpa sebab setelah mendapatkan pujian dari sahabat yang lain. Akhirnya begitu dia datang kepada Rasulullah SAW, ternyata sebab daripada pingsannya ini itu karena dia mendapatkan pujian dari seseorang tanpa dia sadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayo kita mulai ketika kita memuji siapa saja, diri kita atau memuji terhadap orang lain, istri atau anak kita, agar pujian ini melekat pada dirinya, tidak menjadi suatu asbab yang tidak baik, maka biasakan dengan pujian yang kemudian kita sadarkan kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum al-maddahina faqsu fi wujuhihim at-turab. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berhati-hatinya beliau dengan sebuah pujian atau orang yang memuji. Beliau mengatakan dalam sabdanya, idza ra'aytum al-maddahina, ketika engkau bertemu dengan orang yang suka memuji, faksu fi wujuhim at-turab, maka apa? Usapkan fi wujuhim, di wajahnya, yaitu debu. Karena apa? Tapi terlalu ekstrim ini riwayat. Tapi hadisnya di sini ini hadis Sahih Muslim. Terlalu ekstrim. Artinya sebagai pengingat atau entah apa, kalau ada orang dipuji, bukan lantaran kemudian kita langsung menerima dengan kebanggaan akan sebuah pujian tersebut. Tapi apa? Ketika ada orang yang memuji sampai Rasul mengatakan besarkan, artinya agar kita tidak bangga dengan pujian yang diberikan, dan agar orang yang memuji itu juga ingat bahwasanya dia telah melakukan sebuah hal yang nanti bisa akan berdampak tidak baik pada orang yang dipuji. Sebab apa? Sebab pujiannya tidak menyebut asma Allah, atau tidak disadarkan dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kitab Kasbul Wafa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mudhi al-mu'minu fi wajhihi raba al-iman fi qalbihi. Tapi berbeda di sini Rasulullah SAW ketika ada seorang mukmin yang dipuji di hadapannya, kemudian raba al-iman fi qalbihi, namun kemudian bertambah iman di dalam hatinya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, mengapa pujian tadi itu satu harus disertakan dengan asma Allah, agar membersihkan bahwasanya segala puji itu adalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian ketika seorang mukmin ini dipandang juga Rasul pernah mengatakan di mana ketika orang mukmin ini dipuji di hadapannya namun bertambah keimanannya. Ini sejatinya seorang mukmin itu demikian. Kita sebagai orang mukmin ketika mendapatkan pujian maka harusnya bertambah di dalam keimanannya. Cuma kebanyakan orang ketika dipuji munculnya yaitu adalah sifat ujubnya, bangga dirinya. Kemudian ketika banyak pujian munculnya yaitu adalah sifat takaburnya. Rasul mengatakan bahwasanya seharusnya orang yang beriman ketika dipuji itu tambah keimanannya. Maka dari dua hadis di atas, yang satu seolah-olah Rasulullah SAW mengingatkan ketika ada orang yang memuji maka diusapkan wajahnya, artinya jangan menerima pujian itu. Yang kedua, dalam hadisnya Rasul mengatakan ketika seorang mukmin bertambah iman di dalam hatinya ketika dipuji, maka disitulah kemudian kita menimbang diri kita, di mana posisi kita ketika mendapatkan pujian tersebut. Apakah tambah imannya atau kemudian justru menjadi banyak ujub, takabur atau riya. Rawahu at-Tabrani wal Hakim an Usamah radhiyallahu anhu bisanad dhaif, sanad dhaif di sini qala ulama wa tariqul jam'i baina hadzal hadisi walladhi qablahu anna nahya mahmulun 'ala mujazafati fil maqti. Ulama mengatakan bahwasanya dari dua hadis tersebut ini ulama kemudian mengumpulkan bahwasanya larangan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, artinya hadis yang pertama tadi itu merupakan pujian yang kemudian Rasul melarang. Ini mahmulun ala mujafati fil mati, ketika pujian itu sembarangan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pujian yang sembarangan itu bukan berarti pujian yang tidak sesuai, meskipun sesuai tadi katanya. Namun pujiannya ini ketika pujian ini tidak disandarkan dengan asma Allah, misalkan, wah pintar banget kamu, soleh banget kamu, tidak disandarkan dengan asma Allah, berarti ini terkategori pujian yang sembarangan. Kita kan sering lupa di sini. Mungkin kita banyak memuji istri kita, memuji anak kita, bahkan memuji terhadap orang lain. Yang paling sadari itu kalau menjadi sebab orang lain itu menjadi ujub, menjadi sombong, itu adalah masuk bagian kesalahan dari diri kita yang memuji terhadap orang lain. Artinya dolim. Meskipun kita memuji, jadi perbuatan dolim itu bukan hanya perbuatan yang menganiaya saja, bukan perbuatan yang kemudian menghina saja. Kita memuji terhadap seseorang tanpa kemudian kita itu menyertakan asma Allah, menjadikan orang yang wujud takabur dan sombong, kita dolim. Apalagi sampai terjadi mudarat, kayak tadi yang diceritakan ada sahabat Nabi yang dipuji sampai pingsan. Itu membahayakan. Nah, namun wasiyadati fil awsafi aw ala man yukhafu alaihi fitnatun min ijabin wa nahwihi idza sami'a al-madh. Makanya apa? Ulama mengkategorikan pujian yang sembarangan itu yang pertama ketika orang yang dipuji ini ziyadah fil awsafi, dia bertambah di dalam sifatnya, tadi sifat riya, sifat sombong, ya, sifat takabur itu atau sifat ini berarti pujian yang sembarangan. Jadi kita pun harus melihat pertama, tadi simpulannya kita ketika memuji harus menyertakan dengan asma Allah. Masya Allah, itu pintar banget. Atau kita memuji, oh baik banget,
Dan yang kedua, kita harus memandang agar kita hati-hati di dalam kita memuji terhadap seseorang, tidak sembarangan. Kita melihat orang ini ketika dipuji itu ziyadah tidak ausof, sifatnya itu bertambah, larinya kemana sifatnya, kemudian orang ini kalau dipuji itu agak sombong, maka jangan, nggak boleh. Au ala man yukhafu alaihi fitnatun, atau menjadikan dikhawatirkan. Kalau tadi udah melihat jelas, kalau udah tahu orang ini kalau dipuji sombong berarti udah jangan dipuji lagi. Atau masih dikhawatirkan terjadi fitnah. Fitnahnya apa? Ketika dipuji, ya, di sini disebutkan min ijabin aw nahbihi idza sami'a al-madha. Menjadikan fitnahnya orang ini tumbuh sifat bangga dirinya ketika dipuji. Ini disebut sebuah fitnah. Ya, makanya kalau ketika seseorang seharusnya dipuji malah dia kemudian bangga diri, maka di situ pun ini adalah pujian yang dilarang. Wa amma man la yukhafu alaihi dzalik li kamali taqwa. Akan tetapi di hadis yang kedua, ketika seorang mukmin itu dipuji di hadapannya kemudian tambah iman di dalam hatinya, maka inilah pujian yang diperbolehkan. Mengapa demikian? Wa amma man la yukhafu, ketika seseorang itu dia tidak dikhawatirkan akan terjadinya tadi sifatnya menjadi sombong, menjadi ujub dan yang lain sebagainya. Tidak demikian, sebab apa? Likamali taqwahu, karena sempurnanya ketakwaan. Artinya apa? Ketakwaannya kuat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita melihat para kiai kalau dipuji itu malah justru memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, beristighfar. Mengapa? Karena pujian itu ketika tidak sesuai. Misal jemaah yang dirahmati Allah, kita disebutkan, ini nih luar biasa, setiap hari dia menghafalkan Al-Quran, dia baca Quran terus nih, setiap hari, setiap waktu dia baca Quran terus, luar biasa ini Al-Quran ini. Sebuah puji. Tapi ketika kita merasanya, saya nggak setiap waktu, ada satu waktu yang kemudian saya itu nggak baca Al-Quran, maka sesuai nggak? Enggak. Kita yang tahu pujian itu sesuai apa enggak terhadap diri kita. Ketika tidak sesuai, kemudian kita menerima pujian itu, bisa menjadi fitnah. Makanya para kiai biasanya ketika mendapatkan pujian namun tidak sesuai, itu beristighfar atau menambahkan pujian ini betul-betul ketika orang sudah menganggap saya setiap waktu itu baca Al-Quran, sedangkan saya kadang ada satu waktu yang bersurat, terlanjur dipuji, maka sudah dipenuhi pujian itu. Kenapa? Memenuhi daripada apa yang orang-orang sudah anggap terhadap diri kita. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya ada sebuah kisah karena Abu Hanifah yuhya nisfal laili. Ketika Imam Abu Hanifah itu, beliau ini kebiasaannya setiap pertengahan malam itu beliau bangun. Yuhyi al-lail. Beliau itu bangun di separuh malam untuk munajat, berdoa, sholat malam. Famarra biqaumin, tapi ketika beliau ini lewat di hadapan orang-orang, faqala inna hadza yuhyi al-laila kullahu. Orang-orang menganggap dan mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu ini nih, orang ini nih yang dia itu yuhyi al-laila kullahu, dia tidak pernah tidur di waktu malamnya. Tidak pernah tidur malamnya. Jadi bangun malam terus sampai full semalamnya. Faqala, apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Ini astahi, saya merasa malu. An awsafa bima la af'al. Kenapa? Karena saya disifati dengan perbuatan yang tidak aku lakukan. Fakana ba'da dzalik yuhyi al-laila kullahu. Maka setelah itu, maka Imam Abu Hanifah
yuhyal laila, ini bangun di malamnya, lalu semua malamnya. Jamaah yang dirahmati. Jadi di sini yang kemudian Rasulullah katakan ketika seorang mukmin itu diuji, maka saatnya robbal iman fil qalbi ta'ala. Imam Abu Hanifah merasa dirinya hanya separuh malam untuk munajat ibadah kepada Allah, ini hanya separuh malam, tapi orang-orang menganggap semua malamnya dijadikan untuk munajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau merasa malu. Satu, karena tahu, ya, maka apa? Banyakkan daripada orang-orang terdahulu, ya, makanya kenikmatan orang-orang terdahulu itu terus dirasa. Tidak ada yang gila pujian, mengharapkan pujian, tidak ada. Karena kalau pujian itu tidak pas, tidak sesuai, bisa menjadi fitnah atau bahkan menjadi suatu hal yang berdampak tidak baik terhadap diri orang yang dipuji. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini suatu kehati-hatian. Bahkan ulama besar Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori juga diceritakan beliau itu ketika baru mulai mondok, namun dia ilmunya sudah banyak. Ketika dia menambah pendidikannya di Al-Azhar, ya, di Mesir, beliau masuk ke pesantren menggunakan imamah. Ya, karena beliau memang sebelumnya juga sudah yang banyak ilmuannya. Cuman gelarnya di sini kemudian ketika beliau menjadi santri baru, disebutkan dalam kitab di sini, beliau lewat di hadapan orang-orang, bahkan orang ini wakanat lahu imamatul kabir faqala wahidun mustahzi'an bihi. Bahkan ada seseorang yang dia itu memuji tapi nyinyir, mujinya itu menghina dengan hinaan. Memuji tapi agak nyinyir, ngece. Jadi nyindir, muji tapi nyindir. Kan ada pujian yang tulus memang benar-benar niatan puji, kan ada yang puji karena sebenarnya dia hina dalam pujiannya itu. Apa dikatakan? Dakhala Syekhul Islam. Wih, masuk nih ulama besar Syekhul Islam, pembesar Islam nih, datang nih. Padahal dia santri baru. Ada satu orang yang ingin pembesar Islam masuk. Demikian. Bahwa pada kalimat minhu mauqi'an. Nah, kalimat tersebut yang dilontarkan oleh salah satu orang ini betul-betul membekas di dalam hatinya Syekhul Islam. Masih waktu itu masih Syekh Zakaria Al-Ansori, gelar Syekhul Islam. Gelar Syekhul Islam itu didapatkan sebab tadi pujian yang nyinyir tadi, ya. Awalnya didapatkan dari situ, sampai akhirnya karena kata-kata satu orang tadi, wa halafa annahu la yakhruju min jami'in hatta yud'a Syekhul Islam aw yamut. Akhirnya beliau ini bertekad, masih santri baru di Al-Azhar Kairo di sana, karena sudah disebut dipuji dengan dipanggil Syekhul Islam, akhirnya beliau bertekad dalam dirinya, saya di sini di pondok ini saya tidak akan keluar dari pondok sebelum saya dipanggil atau mendapatkan gelar Syekhul Islam au yamut, atau saya sampai mati meninggal. Tekadnya orang-orang dahulu. Hanya sebab apa? Hanya sebab satu pujian, satu kalimat, yang kemudian kalimat ini biasanya kalau orang sekarang dipanggil puji kan senang ya, senang, bangga, masya Allah. Orang terdahulu sebab satu kalimat sampai betul-betul ingin mewujudkannya, taruhannya, bahkan dirinya mau membuktikan, saya nggak akan keluar dari sini sebelum saya mendapatkan gelar Syekhul Islam, atau saya lebih baik meninggal dunia sampai habis belajar terus.
jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya melihat-lihat pujian tersebut. Kalau kita sudah terlanjur dianggap orang baik, setidaknya kita masih ada yang belum sesuai, maka kita memohon kepada Allah beristighfar, atau kita bisa mewujudkannya. Kenapa? Karena bisa jadi anggapan orang lain makanya Anda menjadi sebuah doa. Jika kita juga berlawan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang yang berdoa. Boleh ujian tersebut ketika tidak dikhawatirkan akan hal-hal yang tadi menjadi fitnah, menjadi ujub atau sombong, warusuku aklahu, dan justru ketika dipuji ini menjadi teguh akalnya, wa ma'rifatihi, pengetahuannya. Fala nahya min madhihi fi wasihi idza lam yakun fi mujazabatun bal ikana yasudu bidzalika maslahatun. Jadi kalau misalkan pujian ini menambah seseorang, ini menambah lebih meningkat dalam kebaikannya, maka boleh kita memujinya. Kalau misalkan yang suruh dijadikan maslahatun karena stihi lil khairi, menjadi suatu maslahat, semakin anak ini menjadi semangat misalkan, karena stihi lil khairi, seperti semangat untuk melakukan kebaikan, wal iza wal menambah di dalam kebaikan tersebut. Jemaah saudara, anak kita menjadi terhadap, jadi ini Islam mengatur sampai sedemikian. Maka ayo kita terapkan. Setiap ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan tidak terlewat begitu saja, tapi bisa kita amalkan. Jadi yang pertama, kita memuji, kita harus menyertakan dengan apa? Asma Allah. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah, kamu baik banget, tabarakallah. Itu. Yang kedua, kita pandang. Ini kalau dipuji, jadinya apa? Apa kemudian menjadi sombong atau justru semakin semangat dalam melakukan kebaikan? Dan ada orang yang gitu kan, oh ini nih bos nih, ini orang dermawan nih, dipuji dia kemudian semakin semangat akhirnya kan, bagi-baginya makin dermawan, dia udah puji terus, tapi pujiannya jangan sampai kemudian kita menyakiti orang itu. Dengan apa? Pujiannya kita sandarkan dengan asma Allah. Bapak dermawan banget, tabarakallah ya Ta'ala, semoga Allah memberkahi. Kalau misalkan kita hanya memuji saja, rusak, khawatir terhadap orang tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini dari diri kita. Yang sekarang bagaimana ketika kita menerima hal tersebut, kita menerima pujiannya agar tidak terjadi, karena tak mungkin misalnya kita kemudian ada orang memuji, kita praktekkan sebagaimana hadis Rasul tadi. Ya, ada orang puji kita keplok pakai debu gitu kan, mukanya kita taburin debu, kan nggak mungkin bisa panjangan sampai turun, ya. Nah, di dalam agama pun ini kalau misalnya memberikan suatu efek terhadap Rasul. Nah, ada menolaknya jamaah yang dirahmati Allah. Dengan kita itu berdoa, mohon kepada Allah jika kita dipuji, ibu-ibu awas yang suka menerima pujian, ya. Hal yang demikian hanya sebuah pujian akhirnya bisa berdampak kerusakan. Maka doa kepada dia bisa memohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillah bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajib, bisa demikian. Atau a'udzubillahi kalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Ini yang kita hafal kira-kira yang tadi yang kedua ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam hati selain beristighfar, ya, tadi kan bagaimana apa? Istighfar itu untuk apa? Untuk memohon ampun kepada Allah apabila pujian itu sesuai dengan amal kita. Maka istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan memang sesuai, diberikan kekuatan sesuai dengan pujiannya. Nah, kalau misalnya
untuk menangkalnya orang tersebut tidak mendoakan dengan tabarakallah, dengan masya Allah, karena pujiannya tidak menyandarkan, maka kita minta berdoa ta'awud bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq itu dari jeleknya suatu yang diciptakan, apapun yang diciptakan. Atau tadi a'udzu billahi bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajid, itu min syarri ma ajid dari kejelekan yang diciptakan. Jadi pujian itu bukan semata-mata menjadi suatu hal yang dampaknya baik, bisa menjadi dampaknya tidak baik. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Dan kemudian bagi seseorang yang ketika kita itu menerima tadi pujian atau hinaan atau bentuk kenikmatan dan yang lainnya, maka ada dua hal yang menjadi tameng dalam menjalankan kehidupan. Artinya bisa dikatakan dua sayap bagi orang yang beriman dalam menjalani kehidupan. Dua sayap bagi orang yang beriman untuk menjalani kehidupan. Karena kehidupan itu tadi, kalau ada mendapatkan nikmat, yang mendapatkan cobaan, bisa jadi ujian dan bentuk yang lainnya. Bahasanya kalau untung ada rugi, ada nikmat, ada musibah lainnya. Su'ila ba'dun an abdaini ubtuliya ahaduhuma fasabra wa an'ama 'alal akhari fasyakara. Insyaallah nanti untuk masalahnya ikuti. Jadi insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan apa sih dua sayap yang harusnya ada bagi orang yang beriman di dalam menjalankan kehidupan, dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan. Dari jemaah yang dirahmati Allah, itu cukup sampai di sini. Dan Allah berikan kemanfaatan bagi diri kita, Allah berikan kekuatan kepada diri kita agar kita bisa jadi lebih baik, agar kita pun bisa menjadi amal yang baik, dan Allah sempurnakan keimanan serta keislaman kita, agar kita bisa menjadi mukmin dan muslim yang kafah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita baca hamdalah majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.